Halo semua, selamat datang di Nirmala Explore Jakarta. Hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau keliling Gedung Juang 45. Yeay. Selamat menyaksikan semua. Pada mulanya, gedung ini bernama Hotel Skomper, dan desain hotel ini dirancang oleh seorang pengusaha Belanda bernama L.C. Skomper pada tahun 1939. Pada masa pemerintahan Jepang masuk ke Indonesia, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tahun 1942. Lalu, Jepang mengambil aset-aset milik Belanda yang dilakukan oleh Gunsei Kanbu Sendenbu, yaitu Badan Propaganda Jepang yang dilaksanakan pada Juli 1942. Atas izin Gunsei Kanbu Sendenbu ini, Hotel Sitaan ini beralih fungsi sebagai Asrama Pemuda Indonesia yang disebut sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Steffi, tahu nggak apa yang menarik dari museum ini? Wah, apaan tuh? Nah, di museum ini ada penjelasan dalam bahasa Inggris sehingga bagi turis yang ingin berkunjung bisa memahami penjelasan di museum ini dengan baik. Oh, begitu. Keren banget ya. Iya kan? Nah, di sini terdapat mini diorama yang menunjukkan upacara pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 yang berlokasikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu rumah dari Bapak Presiden Soekarno sendiri. Oke, jadi di sini ada lukisan pertempuran di Jawa Timur antara Tentara Republik dan juga Tentara Belanda pada 10 November tahun 1945. Marca, kamu tahu nggak sih tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Hari apa ya? Oh iya, tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kenapa diperingati tanggal 10 November? Karena pada saat itu banyak pejuang dari bangsa Indonesia yang meninggal pada saat peperangan, sehingga diputuskan bahwa 10 November adalah Hari Pahlawan. Lalu di sini ada memorabilia tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Nah, di sebelah sini juga ada memorabilia untuk Dr. H. Soeharto sebagai dokter pribadi dari Bung Karno. Nah, di ruangan selanjutnya terdapat maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Nah, gerilya sendiri itu adalah sebuah taktik perang yang digunakan secara sembunyi-sembunyi pada masa peperangan di dalam hutan. Lalu di sini ada memorabilia Abdul Latif Hendra Ningrat yang merupakan seorang prajurit peta yaitu pembela tanah air. Ia juga merupakan salah satu pengibar bendera merah putih. Nah, ini adalah miniatur dari kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang menjadi tempat perundingan antara delegasi Indonesia dan pemerintahan Belanda pada 8 Desember 1947 yang kemudian menghasilkan persetujuan Renville. Kapal ini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 2 Desember 1947. Guys, ada diorama Mr. Ahmad Subarjo. Kita foto dulu yuk. Ayo. Marca, kira-kira kamu tahu nggak peran beliau terhadap gedung ini apa? Jadi sebelum jadi museum kan Gedung Juang ini merupakan gedung Asrama 31. Nah, peran beliau adalah sebagai pengajar hukum internasional di asrama. Jadinya dia tuh juga berdampak besar bagi asrama ini, bagi Gedung Juang juga. Oh gitu. Nah, di ruangan selanjutnya ini terdapat miniatur dari rapat Rengas Dengklok. Jocelyn, kira-kira kamu tahu nggak sih apa kaitannya gedung ini dengan proses penculikan Presiden Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Wah, apa sih, Steph? Aku nggak tahu. Nah, jadi gedung ini digunakan oleh para pemuda saat itu untuk merencanakan proses penculikan dari Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jos, dulu kan ini asrama, kok bisa jadi gedung Juang sih?
Nah, jadi pada masa Orde Baru ini, gedung bekas Hotel Pemuda dan Asrama Perjuangan difungsikan sebagai markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Namun pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi menjadi pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Barulah pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto meresmikan gedung tersebut sebagai Museum Juang 45. Nah, di belakang dari maket ini terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan situasi pada 10 November tahun 1945 di mana para pejuang merobek bagian biru di bendera Belanda menjadi bendera merah putih yang melambangkan bendera Indonesia di atas Hotel Yamato, Surabaya. Nah, di museum ini juga dijelaskan beberapa kebiasaan yang diturunkan oleh bangsa Belanda pada masa penjajahan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Salah satunya adalah kebiasaan tidur siang dan memakai guling. Lalu juga kebiasaan untuk menggunakan bathtub dan kebiasaan lainnya. Nah, sekian video Nirmala Explore Jakarta di Museum Joang 45. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video kami. Stay tune di next episode of Nirmala Explore Jakarta.